Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Sabil Anajah dengan NIM 1621122333044 dari program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS Take Home saya dari matkul Sistem Kontrol. Oke, jadi untuk mengerjakan UTS Siskon sistem kontrol secara take home ini, kita mendapatkan 4 buah file yang menjadi acuan dan bantuan kita dalam mengerjakan UTS take home ini. Pertama itu ada file video SRV02 yang formatnya MP4 ini sudah saya tonton. Kemudian ada file student workbook yang dalam bentuk PDF. Filenya seperti ini. Kemudian ada user manual. Ini user manualnya. Kemudian ada satu file lagi yaitu file soal ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengerjakan soalnya. Untuk nomor 1, di sini perintah soalnya adalah transfer function system motor DC jika input sistem adalah tegangan listrik dan output sistem adalah posisi sudut motor. Bagaimana untuk mengerjakannya? Jadi, kita ini kan disuruh untuk membuat transfer function yang tegangan itu sebagai input, terus outputnya adalah posisi sudut motor. Ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, kita menggunakan file student workbook. Kemudian kita buka pada halaman hmm, nah, di halaman 4 ini ada di chapter 1.1.3 yang judulnya Combining the Electrical dan Mechanical Equation. Kemudian di equation 1.26. Jadi ini tuh terdapat equation atau persamaan sebagai berikut. Mungkin akan saya tandain. Nah, ini yang akan kita gunakan. Di mana equation atau persamaan ini adalah eh, combine atau gabungan dari persamaan dari elektrikal dan juga mekanikal. Oke, kita akan menggunakannya di MATLAB. Nah, ini. Ini tuh fungsi aktuator dan juga ini fungsi damper. Ini juga kita dapat dari sini nih. Nih, fungsi dampernya yang B equivalent. Terus ini tuh aktuatornya, yang fungsi aktuator tadi. Transfer function ini bisa kita dapat dengan cara melakukan penurunan. Jadi ini ada fungsi aktuator, ini fungsi damper tadi. Kemudian di sini saya mengubah semua variabel kecepatan menjadi posisi sudut karena sesuai yang diminta oleh soal. Setelah itu ditemukanlah fungsi output per input seperti yang diminta, yaitu AM per S kuadrat dikali J equivalent ditambah S dikali B equivalent. Seperti ini. Kalau ini adalah representasi kodenya dari penurunan ini tadi. Nah, ini dia. Jadi ini adalah transfer functionnya. Kemudian ini ada data yang kita dapat. Kemudian lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah lakukan uji step atau BAM test pada sistem ini, lalu tentukan transfer function pendekatannya. Kemudian hitunglah rata-rata error antara hasil step output transfer function hasil penurunan matematis dengan hasil pendekatan. Berikan analisa apakah menurut Anda hasil transfer function pendekatan dapat diterima atau tidak. Hmm, hmm, hmm. Oh ya, sebelumnya tuh saya sudah memasukkan konstanta yang ada di user manual. Ada di sini, di user manual.
Nah, konstanta ini sebelumnya sudah saya masukkan terlebih dahulu ke dalam MATLAB nih. Sudah saya masukkan. Kemudian saya juga memakai koefisien Laguerre. Nah, ini saya sudah mendeklarasikan variabel ini menjadi parameter motor servo. Terus lanjut yang nomor 2. Untuk menguji step ini kita dapat menggunakan step dari transfer fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita menampilkan step info dari step yang tadi sudah kita buat, dapat dilihat informasinya. Nah, ini untuk membuat TF pendekatan, kita memakai 63% dari nilai kondisi study test. Oh ya, dari data yang tadi itu, ini kan ada rise time 47,68 sekian, terus ada transient time ada 85,81 sekian, settling time 85,81 sekian, settling min 7,93 sekian, settling max 8,82 sekian, overshootnya 0, undershootnya 0, peaknya 8,82, peak time 196. Nah, yang settling max ini itu adalah nilai dari kondisi steady state-nya. Jadi kita masukkan nih, persen steady state nih 8,82. Kemudian kita kalikan 63% dikali dengan study test, hasilnya adalah 5,55. Kemudian untuk time konstan, kita dapat menggunakan 63% dari study test ini, kemudian kita plot untuk menemukan nilai terdekat dan menemukan time konstannya. Nah, ini kan dapat nih, time konstannya tuh yang mendekati dengan 20, yang mendekati dengan 5,5 ini tadi, itu adalah 22. Jadi itu time konstannya. Kemudian ini ada A-nya, yaitu 1 per time konstan. Kan time konstannya tadi 22. Jadi 1 per 22 hasilnya 0,045. Terus untuk K-nya sama dengan SS atau steady state 8,82 dikali A, nih dikali 0,045. Hasilnya 0,396. Kemudian lanjut untuk transfer fungsinya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Setelah kita buatkan transfer fungsinya, didapatkanlah transfer fungsi sebagai berikut ini. Kemudian untuk menemukan error, kita dapat memplot dua transfer fungsi tadi. Oh ya, ini transfer fungsinya tadi yang ini ya. Kan tadi ada dua transfer fungsi. Ini 1, ini 2. Diplot, kemudian kita menggunakan rumus error. Rumus error itu sama dengan min atau rata-rata dari A min B. Kemudian untuk persentase errornya, rumusnya itu error dikali 100. Nah, ini dia hasilnya. Errornya 0,0190, terus persen errornya 1,8956% ini. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3. Dengan mengambil asumsi bahwa Anda mempunyai controller yang mampu mengeluarkan nilai tegangan listrik, maka desainlah PID controller yang mampu mengontrol posisi motor DC dengan simulasi Simulink. Silahkan mencoba-coba kombinasi controller yang tepat dan nilai parameternya yang tepat. Dengan target controller yang Anda rancang adalah mampu membuat motor DC mencapai posisi set point tanpa ada overshoot sama sekali. Ingat, pada motor SRV 02 tentang tegangannya adalah kurang lebih 10 volt. Oke, ini keterangan yang bakal
kerjakan pada Simulink. Ini juga sudah saya kerjakan Simulinknya. Nih, dapat dilihat. Nah, ini dia. Di Simulink. Ini sudah saya rangkai sedemikian rupa sistem kontrolnya. Ini pertama ada sinyal generator. Udah saya setting juga. Jadi bentuk gelombangnya itu adalah square. Time-nya use simultaneous time, terus amplitudenya 13 dengan frekuensinya 1. Kemudian unitnya adalah rad per second. Oke. Kemudian ini ada saturation-nya sesuai dengan perintah tadi ya. 10 volt, min 10 volt sama dengan 10 volt. Mana dia ya? Nah, ini dia. Jadi ini 10 upper limitnya, terus lowernya min 10. Oke. Nah, ini tuh ada 3 yang masuk ke scope. Ini yang pertama, yaitu transfer function yang menggunakan PID controller. Masuk yang ke satu ini. Terus yang kedua ini ada yang tanpa PID, jadi cuman transfer fungsinya doang. Kemudian yang tiga ini tanpa PID, tanpa juga transfer function. Terus untuk yang PID, nah settingannya seperti ini. Source-nya internal, proporsional 500, integralnya 0, derivatifnya 0, filter koefisiennya 100. Yang ini frekuensi respon based. Oke. Kemudian ini transfer function satunya. Ini transfer function yang 2. Nah, ini yang scope-nya. Sebentar. Kita run dulu. Oke, sudah kita run. Baru kita lihat scope-nya. Nah, ini kan ada 3 warna jika dilihat. Kita besar saja. Nah, yang biru ini, itu yang paling bawah tadi. Ini, yang 3 ini. Karena dia tidak ada PID-nya, terus tidak ada transfer function-nya, maka hasilnya itu berantakan gitu. Tidak tidak bagus, tidak stabil. Kemudian untuk yang warna merah, warna oranye, sorry. Ini ada warna oranye. Itu tuh yang kedua, yang ini. Yang dia masuk tuh cuma transfer function doang, tanpa PID. Ini juga mendekati stabil, bisa dikatakan begitu. Terus terakhir yang warna kuning. Ini kelihatannya jauh lebih stabil. Ini karena memasuki PID, terus ada transfer fungsinya juga. Ini dapat kita lihat seperti ini bentuknya. Dan dari grafik ini kita bisa melihat kalau tidak ada overshoot sama sekali, jadi bisa dikatakan bahwa sistem ini sudah stabil. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sudah menjawab 1-4 pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.